di luar negeri itu perlu tenaga. Nah, teman-teman yang bekerja ke luar negeri akhirnya terdampak mulai tutupnya negara penempatan hingga hingga banyak dari pekerja kita, teman-teman pekerja migran yang mengalami mulai ketenaga kerjaan terhadap pandemi, mulai tidak digaji, mulai mereka juga terinfeksi COVID-19, perusahaannya tutup, dipulangkan secara dipulangkan secara sepihak tanpa ada konfirmasi, itu banyak. Itu. Jadi siapa sih yang bertanggung jawab terhadap buruh migran? Jadi menagih perlindungan. Jadi perlindungan ini ada perlindungan ekonomi, perlindungan sosial, ada perlindungan hukum. Nah, ini selanjutnya. Kalau saya namanya Agus Basian, ini diberi amanah jadi ketua di DPC, nggak kelihatan ya. Di data pekerja migran kami sampaikan, ini nggak kelihatan ya. Banyuwangi tahun 2020 itu ada 700-an yang dikirim. Padahal setiap tahunnya itu kurang lebih 3.000-an, hampir 4.000 yang dikirim ke luar negeri. Dibayangkan warga Banyuwangi yang bekerja itu ternyata sudah ribuan. Sedangkan penduduk Banyuwangi sendiri berapa? Ini yang terdata di Dinas Tenaga Kerja. Kalau tidak terdata berarti berapa? Backgroundnya coba dikit-dikit kan? Itu jadi angka tahun 2020 itu karena pandemi awal tahun itu tutup ya. Jadi bisa penempatan itu sedikit sekali, buka tutup itu 700-an ternyata yang bisa dikirim. Kemudian statistik ini lanjut ya, kecil ya. Jadi angka kasus permasalahan itu dari tahun ke tahun meningkat ternyata. Jadi semakin hari semakin banyak yang dikirim, semakin banyak permasalahan. Mungkin pernah lihat di cerita ini ya, di Facebook atau ini ya, bahwa ada buruh migran meninggal, sakit, kemudian pulang dalam kondisi meninggal, atau mungkin di sana mengalami persoalan pemutusan hubungan kerja itu banyak. Nah ini statistiknya dari tahun 2010 sampai 2020 terjadi peningkatan. Tahun 2020 terjadi sekitar 600-an, 643 kasus yang kami dampingi. Jadi SBM itu kan luas ya. Jadi seluruh yang kami rekap nasional itu jumlahnya 643. Di Banyuwangi sendiri tahun 2020 itu menyumbang 43. Jadi 43 kasus itu Banyuwangi lumayan ini dalam catatan kami. Mereka itu umumnya mereka dipulangkan. Awal-awal tahun itu banyak kasus-kasus ABK migran. Mungkin pernah ini ya, teman-teman yang kapal pesiar itu awal tahun itu banyak dipulangkan. Karena migran yang sekarang itu anak-anak muda. Biasanya mereka arahnya ABK pesiar atau mungkin di resort-resort wisata di negara-negara berkembang, negara-negara maju. Salah satunya di Sri Lanka, kemudian di Timur Tengah, Abu Dhabi dan sebagainya itu hotel-hotel itu banyak mempekerjakan tenaga profesional. Nah itu sama juga pekerja migran mereka. Itu kasusnya itu banyak dipulangkan kemarin itu. Jadi kasusnya dipulangkan, yang mengadu ke kami sekitar kemarin itu hampir 25-an, mereka nggak jelas nasibnya. Sampai sekarang juga Ringin Putih juga ada Bu kemarin yang dia cerita di BK Pesiar sampai sekarang di resort wisata. Sampai sekarang nasibnya masih belum tahu. Katanya dipanggil, ternyata enggak. Kasihan, baru sekitar 1 tahunan. Itu, jadi banyak kasus-kasus seperti itu. Selanjutnya nggak kelihatan ya. Kalau dari jenis kelamin, kalau putih kelihatan gitu. Coba sama set ya. Ini jadi kasus yang mengadu ke kami 600 sekian itu
paling banyak perempuan. Nah, ini bidang jadi kasus-kasus karena banyak buruh migran yang ditempatkan itu paling banyak perempuan. Khususnya sektor-sektor ini apa untuk informal Banyuwangi masih mendominasi. Dari 700 yang tahun 2020 itu paling banyak perempuannya, pekerja migran perempuan itu banyak. Sektor PRT itu. Jadi kasus catatan 2020 53,7 hampir 54% itu rata-rata perempuan. Jadi 345 itu perempuan. Kemudian 298 itu atau 46% itu laki-laki. Karena laki-laki pria biasanya bekerja di sektor ini ya pabrik, ABK itu banyak seperti itu. Jadi itu selanjutnya dan ini PRT tertinggi kasusnya. Karena PRT ini kan di rumah ya, di rumah mereka cerita ternyata banyak kasus-kasus nanti kita lihat di sana itu 643 kasus itu 232 kasus itu PRT. Jadi mulai persoalan tidak digaji, pekerjanya itu over ini ya, melebihi harusnya satu rumah bisa sampai 2 rumah, 3 rumah. Kemudian di masa pandemi ini kemarin banyak pengaduan mereka gajinya itu disendat-sendat. Kemudian ada yang di Singapura, catatan kami di Singapura itu mereka makannya kan ikut bos ya, ikut majikan ya, ikut yang bekerja di rumah itu. Ternyata bosnya itu sangat irit. Bosnya sangat irit, akhirnya berdampaknya pada pekerjanya. Pekerjanya makannya cuma satu kali ceritanya itu. Ketika pekerjanya beli makanan di toko itu diminta sama bosnya. Akhirnya sempat konflik, akhirnya dipulangkan dia. Itu Singapura. Kalau Singapura kan seperti itu ya iklim ininya kurang menghargai pekerja. Kalau mungkin padahal di sana Singapura itu HAM-nya itu setelah Hong Kong Singapura, tapi Singapura ternyata situasinya seperti itu. Di Hong Kong masih lebih baik, teman-teman pekerja masih sangat dihargai di sana. Taiwan masih dihargai, tinggal telepon 1955 ditangani ya, kayak gitu. Lanjut. Ini jadi sektor ini, kemudian jenis kasus pekerja rumah tangga. Nomor 2 itu ABK perikanan. Sekarang itu banyak, apalagi masa pandemi ini banyak perekrutan. Pokok pengennya orang itu pengen bekerja kan seperti itu ya. Akhirnya banyak yang kena bujuk, apalagi pria-pria, laki-laki ini banyak. Ya pokok nanti enak di ini bekerjanya di Malaysia atau ternyata atau di Cina ternyata dimasukkan ke ABK. Yang terakhir itu yang meninggal itu dibuang di laut. Itu yang kita sempat advokasi. SBMI juga fokus untuk isu ABK sampai sekarang. Karena banyak ABK itu kan di tengah laut ya. Tengah laut, nggak tahu bilangnya digaji ternyata nggak ditransfer. Kemudian makannya juga mereka seenaknya bosnya. Ketika pekerja lokalnya mereka sang Cina, banyak kasih ABK Cina, kapal Cina. Jadi mereka makannya mie ini ya, mie ramen, terjamin lah ikan. Sedangkan pekerja kita dikasih makan cuma ya nasi, wis dicampur kayak gitu wis. Atau mungkin roti, tapi rotinya sudah berhari-hari. Itu banyak. Nah, itu kasusnya. Buruh pabrik itu sekitar 100-an kasus. Teknisi konstruksi 48, perkebunan 11. Panti jompo 10, sopir itu banyak. Data ini bisa diakses di web kami, bisa dicari di Google SBMI or ID. Di sana banyak kasus ini ya, data-data kami. Kalau pengen tahu, oh ternyata situasi migrasi seperti ini, kemudian tata cara untuk ke luar negeri seperti ini, itu banyak. Dari jenis kasusnya, kebanyakan non profesional atau informal. Kalau pekerja profesional
rata-rata mereka bisa berani seperti itu ya, karena ada dasarnya perjanjian kerjanya seperti itu. Selanjutnya, di masa pandemi ini, pertama beban kerja semakin berat. Jadi karena bos ini bekerja di rumah, semakin berat ini pekerjaannya, apalagi sektor PRT. Bosnya semakin terawasi dan rentan sekali kasus-kasus yang terbaru pelecehan seperti itu pada pekerja. Kemudian kesulitan mendapatkan pekerjaan. Jadi untuk negara-negara Malaysia, kami banyak mendapat pengaduan di Malaysia. Di Malaysia juga ada SBMI di sana. Hampir setiap hari teman-teman SBMI di sana menangani kasus pekerja Malaysia, pekerja Indonesia. Ternyata itu karena tutup perusahaannya, kan di sana ada pembatasan. Kalau di sini apa PPKM ya. Kalau di sana ada ini apa PKP, PKPB atau ini namanya banyak. Jadi pembatasan. Ternyata perusahaan harus tutup, nggak boleh beroperasi. Kalau di Malaysia kan keras ya. Kalau tutup ya tutup seperti itu. Dan polisi keliling semuanya. Nah itu pekerja harus stay di rumah-rumah kongsinya, rumah-rumah ini apa sementaranya mereka.